Seorang teknisi berinisial ST 53 tahun asal Malang, Jawa Timur tewas terjepit lift hotel. Korban tewas diduga saat melakukan perbaikan lift di Hotel Ibis Style Malang. Korban mengalami luka serius di sejumlah anggota tubuh. Tim Damkar Kota Malang mendapat laporan peristiwa tersebut pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pihak Damkar mengerahkan 12 personil untuk mengevakuasi korban. Kondisi yang cukup sulit membuat evakuasi korban membutuhkan waktu 2 jam. Korban ada di atas lift, ya, mungkin kita bisa langsung evakuasi. Karena terjepit, kita harus berbagai cara bagaimana korban tidak merasa tersakiti juga walaupun kondisi sudah meninggal. Diperkirakan posisi korban terjepit di antara lift lantai 1 dan lantai 2 hotel. Jenazah korban telah dibawa ke kamar mayat RSSA Kota Malang untuk dilakukan visum. Hingga kini, belum ada komentar dari pihak manajemen hotel terkait insiden ini. Selamat malam, kita jumpa lagi di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda lewat berita-berita pilihan dan dialog yang komprehensif. Saya Latif Sregar. Helikopter yang biasa dipakai untuk latihan jatuh di tengah danau di bumi perkemahan Cibubur. 2 kru yang selamat berhasil berenang ke tepi danau. Helikopter latih berpenumpang 2 orang ini jatuh dan tenggelam di Danau Buperta Cibubur, Jawa Barat. 2 pilot helikopter berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke tepi danau dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Warga di sekitar danau mengakui mendengar suara keras benda jatuh ke dalam air. Memang sepertinya nyari posisi untuk darurat kayaknya sih. Ya, sekitar 1 menitan lah dia baru keluar. Sempat tenggelam 1 orang, dokternya ada 2 orang. Tapi dalam kondisi selamat atau selamat? Selamat dua-duanya ya. Belum diketahui penyebab jatuhnya helikopter. Garis polisi pun dipasang di sekeliling danau rawa Jemblung. Bagaimana situasi di lokasi jatuhnya helikopter dan apakah evakuasi sudah dilakukan? Ada reporter kami Mahathir Muhammad yang berada di sana. Mahathir, beberapa jam setelah jatuh, apakah evakuasi sudah bisa dilakukan? Ya, Latif, untuk beberapa jam setelah jatuhnya helikopter latih tipe Robinson R44 ini, memang belum dilakukannya proses evakuasi atau pengangkatan helikopter latih ini. Tadi memang kalau menurut perturan warga dan juga saksi yang berada di sekitar dari rawa Jemblung ini, bahwa menyatakan kalau jatuhnya memang kurang lebih pada pukul 9.30 hingga 9.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat pagi. Dan hingga sore hari ini pun saat kami tiba, tidak ada proses evakuasi. Namun untuk proses pemantauan dari pihak KNKT, dari pihak Angkatan Udara, dari penjagaan TNI Polri, ini memang masih dilakukan. Tadi kurang lebih pada pukul 17.00 atau pukul 5 sore, pihak KNKT menggunakan perahu ini langsung mengecek lokasi dan melihat bagaimana kondisi helikopter yang saat ini masih tenggelam di belakang kami. Saya akan sedikit ke kiri sebentar untuk menunjukkan kepada Anda, Latif, di layar kaca Anda, juru kamera kami mencoba untuk memperlihatkan sebenarnya ada satu sisi helikopter yang masih tersisa, yaitu pintunya saat ini sudah masih terbuka ya, Latif. Jadi kalau menurut gambaran saksi dan juga penuturan warga, jadi kenapa pintunya bisa terbuka dan masih agak sedikit terlihat di permukaan, karena 2 orang kru pilot yang dua orang pilot yang mengendalikan dari helikopter latih ini sudah mengeluarkan diri saat helikopter latih ini jatuh ke air. Mereka keluar, mereka berenang langsung ke tepian
untuk menyelamatkan diri mereka, seperti itu Latif. Dan tersisa kalau kami lihat dari sisi kami ini memang agak cukup gelap karena memang di Rawajeblung ini tidak ada sama sekali pencahayaan yang cukup baik. Jadi hanya sisi pintu sedikit saja, kurang lebih sisi pintunya tersisa kurang lebih 15 atau hingga 30 cm kurang lebih kalau kami lihat. Kalau kedalaman air, ini kedalamannya hanya kalau di posisi helikopter jatuhnya ya Latif, ini kurang lebih kedalamannya dari 2 hingga 3 meter. Jadi sisi pintunya masih cukup kelihatan. Seperti itu Latif. Oke, Mahathir, di dekat situ ada sekolah latih untuk pesawat. Apakah pesawat ini terbang dari sana atau bagaimana? Ya, itu benar sekali Latif. Jadi kalau menurut peturan dari Kapolsek Cimanggis Depok, bahwa benar sekali posisi helikopter latih ini terbang dari arah sisi timur. Nah, itu terbang, mereka memang dekat sekali, itu masuknya Jakarta Timur ya Latif ya. Jadi memang ini perbatasan wilayah Depok, mereka terbang dari arah sisi timur atau di belakang kami. Mereka terbang, menurut penuturan warga mereka sudah berputar 3 kali, sebanyak 3 kali melakukan pelatihan. Habis itu ketika ada trouble, kita mendapatkan kabar langsung terjatuh di Rawajeblung ini. Dan kalau kami mendapatkan konfirmasi ini atau pihak swastanya yang mempunyai helikopter ini adalah PT Ginesa Dirgantara, seperti itu Latif. Oke, beberapa jam belum diangkat juga. Apa sebetulnya kendala sehingga belum dievakuasi helikopter tersebut? Kalau kendala sebenarnya di sini untuk kondisi tanah memang cukup sulit untuk mengevakuasi dari helikopter latih yang jatuh di Rawajeblung, Depok, Jawa Barat ini. Maksud kami Cibubur, Jawa Barat. Karena kenapa? Di sisi kanan kami ini ada tembok beton atau sling. Ini yang persis sekali di samping jalan alternatif Cibubur, sehingga ini tidak bisa langsung memasukkan alat berat seperti kren atau apapun alat berat itu untuk masuk ke Rawajeblung ini. Apalagi Rawajeblung ini tuh posisinya agak menurun ya Latif, jadi cukup berbahaya. Harus dianalisis terlebih dahulu, harus dilihat bagaimana konstruksi tanah, apakah cukup kuat apabila ada alat berat masuk. Apalagi di sisi sebelah tembok ini ada beberapa warung berjualan, jadi harus ada proses evakuasi dari warung dulu atau juga melepas tembok-tembok ini, baru mereka akan bisa masuk alat beratnya. Dan tapi menurut penuturan dari Kapolsek Cimanggis Cibubur, Jawa Barat menyampaikan kalau evakuasi yang dilakukan kalau memungkinkan 11 malam ini juga. Ya. Namun kalau melihat kondisi saat ini cukup gelap bahkan ya, mungkin juga bisa dilakukan besok, seperti itu Latif. Oke. Apa kabar 2 kru yang berhasil menyelamatkan diri tersebut? Ya, kalau 2 kru ini sebelumnya kami akan menyampaikan biodatanya atau data yang kami terima. Ini ada 2 pilot. Yang pertama adalah kaptennya atau bisa dibilang gurunya. Yang satu lagi adalah siswanya. Yang pertama adalah kapten penerbang Langgang, siswanya atas nama Okto. Kalau data yang kami terima memang kabarnya cukup masih simpang siur Latif. Karena kenapa? Data yang pertama kami dapatkan saat kami coba berbincang, tadi memang sudah sempat diantarkan ke rumah sakit. Namun juga ada yang menyampaikan untuk kedua pilot tersebut, kapten dan juga siswanya, ini sudah dievakuasi ke PT Hanesa atau Ganesa Dirgantara. Ini sudah dikembalikan langsung ke tempat mereka take off. Namun dari pihak Dirgantara, maksud kami PT Ganesa Dirgantara sendiri, ini belum kami lihat sama sekali kehadirannya atau juga statement resmi kepada kami awak media, seperti itu Latif. Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari lokasi jatuhnya helikopter di Cibubur, Jawa Barat. Terima kasih. Kita ke Medan, tidak terima anggota keluarganya dinyatakan meninggal akibat COVID-19. Puluhan orang mengamuk di Rumah Sakit Medika Medan, Sumatera Utara. Setelah mendapat penjelasan rumah sakit, jenazah boleh dimakamkan dengan protokol COVID. Keluarga salah satu pasien yang didampingi salah satu ormas kepemudaan mengamuk di depan Rumah Sakit Mitra Medika di Jalan SM Raja, Kecamatan Medan Amplas. Awalnya keluarga pasien meminta penjelasan terkait meninggalnya anggota keluarga mereka, E. Marbun, yang dinyatakan meninggal akibat COVID-19. Keluarga emosi saat hasil swab tes pasien yang mereka minta tidak ditunjukkan. Bahwa negatif. Setelah 8 hari diopname di dalam rumah sakit,
8 hari cuci darah, bawa penyakit ginjal. 4 kali udah cuci darah, semalam kritis tengah hari dipaksa anaknya dengan catatan biar bapak ini dibawa ke ruang ICU. Tidak ada alasan untuk tertulis mengenai COVID. Biar dibawa bapak ini ke ruang ICU, itu alasannya, makanya disuruh neken. Setelah itu diteken, dibawa ruang ICU, itu pun masih lama dibawa ke ruang ICU. Gak lama bapak ini meninggal dikatakan COVID, langsung COVID. Sebelumnya, pasien yang berusia 60 tahun dirawat di Rumah Sakit Wulan Windy, Marelan karena penyakit ginjal. Hasil rujukan rumah sakit tersebut negatif COVID-19. Meski sempat histeris, keluarga akhirnya menerima mediasi yang dilakukan dan mengizinkan pasien dimakamkan dengan protokol COVID-19. Menteri Kesehatan meminta maaf terkait nilai E yang diberikan kepada pemerintah Jakarta terkait penanganan corona. Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, menyatakan penilaian seperti itu bisa melukai perjuangan tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan menyampaikan penilaian terhadap kualitas pengendalian pandemi tingkat provinsi. Salah satu yang paling disorot adalah kondisi penanganan corona di DKI Jakarta dan secara mengejutkan mendapat penilaian kategori E. Hal tersebut sempat menimbulkan polemik terkait tolak ukur apa yang digunakan dalam penilaian tersebut. Tanpa menunggu waktu lama sebelum polemik terus meruncing, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meralat bahkan meminta maaf kepada seluruh tenaga kesehatan dan petugas penanganan corona di DKI. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf dari saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan atas kesimpang siuran berita yang tidak seharusnya terjadi. Bahwa indikator risiko ini tidak seharusnya menjadi penilaian kinerja, apalagi menjadi penilaian kinerja di salah satu provinsi yang sebenarnya adalah salah satu provinsi yang terbaik dan tenaga kesehatannya juga sudah melakukan hal-hal yang paling baik. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, memberikan pembelaan terhadap Pemprov DKI. Bahkan menyebutkan penilaian tersebut dianggap melukai perjuangan tenaga kesehatan. Mempertanyakan bagaimana bisa memberikan nilai E atau nilai yang paling jelek untuk Provinsi DKI. Tentu ini menyakiti hati para tenaga kesehatan. Sebenarnya kalau memberikan penilaian boleh saja, sah-sah saja, tapi tentu dengan penilaian yang objektif. Polemik terkait penilaian tersebut sempat menjadi sorotan. Bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan pihaknya telah bekerja maksimal dalam menanggulangi pandemi COVID-19 yang sudah melanda sejak tahun lalu. Masih soal corona, tingginya kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah membuat rumah sakit yang melayani pasien COVID penuh. Peningkatan jumlah pasien itu membuat beberapa desa di lockdown. Belasan pasien COVID-19 dari Kudus berbaur dengan pasien lain di Rumah Sakit KSH Pati, Jawa Tengah. Belasan pasien dari Kudus ini dialihkan ke Rumah Sakit Pati akibat rumah sakit di Kudus yang kewalahan menangani pasien COVID-19, bahkan mengalami over kapasitas. Para pasien yang baru terkonfirmasi positif COVID harus menunggu di depan UGD untuk mendapatkan penanganan. 261 pasien saat ini dirawat di sejumlah rumah sakit dan 552 lainnya menjalani isolasi mandiri. Isolasi kami juga sudah full untuk saat ini. Sementara itu, tingginya penyebaran COVID-19 di Kudus membuat petugas Polres Kudus melakukan penyekatan di sejumlah titik. Bus-bus pariwisata yang hendak masuk di perbatasan Kudus-Demak diminta putar balik. Pemerintah kabupaten menutup semua tempat pariwisata, termasuk wisata religi ke makam Sunan Kudus dan Sunan Muria. Warga juga diminta melakukan swab test. Vaksin gotong royong gratis untuk pekerja untuk mempercepat kekebalan komunal dan menciptakan perusahaan yang lebih produktif. Polemik pemecatan pegawai KPK semakin memanas. Korban pemecatan buka suara. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.